Terus Me People, perkenalkan nama saya Fafrikoni Ristiara Devi. Pada video pembelajar kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan dari part sebelumnya, yaitu bagaimana cara fokus pada hal yang penting. Pada part sebelumnya, kita sudah membahas mengenai hidup penuh kesibukan. Untuk part ini, saya akan membahas membuat prioritas hidup dan belajar fokus. Banyak orang terjebak ingin menyelesaikan banyak hal dalam sehari. Bagaimana kalau kamu fokus pada satu hal saja? Satu tujuan itu merupakan kombinasi antara jangka pendek dan jangka panjang. Sebuah tujuan yang bisa kamu selesaikan dalam satu hari, namun juga merupakan bagian penting dalam jangka panjang. Jack dan John menyebut hal ini sebagai highlight. Sederhananya, sebuah berisi 3 bagian. Entah itu penting, bermakna, atau menyenangkan. Pertama, tanyakan pada dirimu sendiri, tugas apa yang paling penting dan harus dikerjakan saat ini juga. Kamu bisa menemukannya di to-do list atau inbox emailmu. Kedua, tanyakan dirimu apa yang membuatmu merasa puas setelah bekerja seharian. Hal ini berisi kegiatan yang ingin kamu kerjakan, namun selalu kamu tunda karena tidak mendesak. Kepuasan ini biasanya berasal dari tugas yang ingin kamu selesaikan. Ada beberapa cara untuk menemukan highlightmu. Yang pertama, apa tujuan hidupmu? Buatlah daftar hal penting dalam hidup, pikirkan tentang hal tersebut. Dan fokus pada tugas penting yang akan membantu kamu untuk terus maju. Yang kedua, mulailah menulis tugas apa yang ingin kamu kerjakan hari ini. Jika sudah, kegiatan ini akan meningkatkan kemungkinan kita untuk menyelesaikannya. Kamu juga bisa minta bantuan orang terdekatmu untuk mengingatkan kamu soal tugas hari ini. Hal ini bisa membuat kamu jadi lebih bertanggung jawab. Yang ketiga, yaitu apa jadinya bila kamu tidak tahu harus apa? Coba lihat pekerjaan yang kamu kerjakan kemarin. Ulangi lagi dan melanjutkan bagian tersebut apabila belum selesai. Yang keempat, yaitu kamu perlu membuat jadwal yang jelas kapan kamu mengerjakan hal tersebut. Hal ini akan mendorong kamu untuk mengalokasikan waktu khusus dan tidak menunda pekerjaan terus-menerus. Yang terakhir yaitu, pada kenyataannya, apa yang kita rencanakan tidak selalu mulus dan berjalan dengan baik. Misalnya, kita punya rencana untuk mengerjakan presentasi penting untuk meeting, tapi kamu malah banyak menghabiskan waktu untuk membalas email, ngobrol dengan rekan kerja, buat waktu khusus tanpa diganggu untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang tertunda. Hal penting yang terakhir yaitu belajar fokus. Kamu pasti penasaran, kok bisa ya ada orang bisa fokus dan mencapai hal besar dalam hidupnya? Apakah karena orang tersebut punya motivasi yang kuat? Ternyata tidak. Mereka punya cara untuk meminimalisir gangguan dalam hidupnya, sehingga membantu mereka mencapai hal besar dalam hidup. Kamu pun bisa memulainya dengan menghilangkan gangguan.
Mungkin di era sekarang handphone yang fungsinya membantu kita dalam bekerja malah menjadi gangguan terbesar apabila kita tidak bijak dalam menggunakannya. Coba mulai lihat aplikasi yang ada di smartphone-mu. Hapus semua game, media sosial, atau aplikasi baca berita yang termasuk dalam Infinity Pools. Atau kalau menurutmu hal ini terlalu ekstrim, mulailah dengan mematikan notifikasinya. Notifikasi kecil tentunya sangat mengganggu dan membuatmu jadi ingin membukanya. Karena memang fungsinya seperti itu. Tips lain yang bisa kamu coba, jangan selalu membawa handphone kemanapun. Jika kamu sedang berolahraga, jalan keluar, mengerjakan tugas, buat handphonemu berada di luar jangkauan. Hal ini akan mengurangi dorongan untuk selalu mengecek handphone setiap beberapa detik sekali. Bagaimana jika kamu sedang bekerja? Nah, kamu bisa membuat waktu khusus untuk mengecek dan membalas email. Kamu tidak perlu langsung membalas email muncul, tapi coba buat waktu khusus. Misal, 3 kali dalam 1 hari. Ketika kamu baru masuk ke kantor, sebelum makan siang, dan jam 3 sore. Hal ini merupakan latihan kalau kita tidak perlu harus mengikuti orang lain. Kita bisa menciptakan aturan sendiri.